Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan masuk segmen evaluasi diri atau muhasabah. Kenapa kita harus muhasabah? Karena dengan muhasabah kita bisa mengupgrade diri kita. Kita bisa menambah kualitas diri kita, baik dalam beraktivitas sehari-hari maupun dalam mengolah pikiran kita. Allah insapkan kami bahwa sabar adalah hakikat hidup, sebab siapa tak sabar dalam ketaatan akan harus sabar terhadap musibah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang bertambah? Kuncinya bersyukurlah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang lapang? Kuncinya bersabarlah. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Dan apakah kita sudah bersabar dalam melalui ujian yang kita lewati setiap saat, setiap hari dalam hidup kita? Karena pada dasarnya ujian itu adalah untuk mendewasakan kita. Dalam menghadapi bermacam ujian, sabar menjadi pondasinya. Orang yang sabar menganggap ujian dari Allah Ta'ala adalah cara Allah memuliakan dirinya, cara Allah menghapuskan dosanya, cara Allah mengangkat derajatnya. Lalu ia tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Itulah sebabnya orang yang sabar berujung pada hati yang lapang. Teman-teman sekalian, mengapa kita tidak bisa bersabar? Kadang kita berpikir terlalu jauh terhadap masalah yang kita hadapi. Kadang kita menganggap sesuatu itu akibat dari kecemburuan ataupun hal lain dari orang lain. Namun yakinlah bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Namun jika kamu sudah bersabar, tapi hatimu tidak kunjung lapang, mungkin ada yang salah dalam pikiranmu. Boleh jadi engkau terzolimi dengan pikiranmu sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kadang kita menerima ujian itu tidak menganggap bahwa itu datangnya dari Allah, tapi selalu menuduh orang lain, menganggap bahwa orang lain itu adalah penyebab dari permasalahan yang datang kepada diri kita. Lakukanlah muhasabah sekali, 2 kali, mungkin perlu Anda melakukan muhasabah berkali-kali agar bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Teman-teman sekalian, muhasabah ini adalah evaluasi diri, evaluasi terhadap apa yang ada dalam pikiran kita. Teringat kita dengan kisah Nabi Yunus yang pergi meninggalkan umatnya hingga akhirnya dia ditelan oleh ikan yang sangat besar, yaitu ikan hiu. Dalam pelariannya, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal, di mana kapal itu penuh dengan muatan, sehingga hampir-hampir saja kapal itu karam. Hingga akhirnya dilakukan undian bahwa ada 1 orang yang harus dilempar ke lautan agar kapal ini bisa berlayar dengan selamat. Ternyata itu adalah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus harus menerima nasibnya. Dia harus dilempar ke lautan. Di lautan yang sangat dalam dan luas. Hingga ia akhirnya ditelan ikan hiu. Nabi Yunus ini adalah kekasih Allah. Dia tergelincir saat Allah mengujinya, yaitu lewat umatnya yang tidak pernah peduli dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus.
Nabi Yunus merasa kesal. Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Kisah ini dapat kita lihat, dapat kita baca dalam Al-Quran. Allah mengabadikannya dalam Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun atau kita kenal Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Ini terjemahan dari Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-As-Saffat ayat 142 yang artinya, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Iya, Nabi Yunus, Nabiullah, kekasih Allah yang pergi meninggalkan kaumnya harus menerima takdirnya ditelan oleh ikan hiu, ikan yang sangat besar dalam keadaan tercela. Di dalam perut ikan hiu inilah Nabi Yunus berdoa kepada Tuhannya setelah dia menyadari bahwa dirinya telah salah. Dia berdoa dan mengulang-ulang doanya tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zolimin. Nabi Yunus mengulang doa ini, dizikirkan doa ini hingga ikan besar ini, ikan hiu ini merasakan panas yang sangat hingga ia akhirnya tidak tahan hingga Nabi Yunus dimuntahkan ke lautan. Dan atas pertolongan Allah jualah akhirnya Nabi Yunus hanyut ke pinggir pantai dan mendapatkan dirinya sudah tergeletak di pinggir pantai atas pertolongan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zolimin. Zikir inilah, doa inilah yang diulang-ulang Nabi Nuh hingga akhirnya ikan yang sangat besar yang menelan Nabi Yunus ini merasakan panas yang sangat. Arti doa ini adalah, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Teman-teman sekalian, dalam kisah kita kenal bahwa Nabi Yunus meninggalkan umatnya ini karena umatnya tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mau mendengar seruan Nabi Yunus. Nabi Yunus menyeruhnya untuk kembali kepada Allah, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, satu-satunya sesembahan. Tapi umatnya membangkang, tak mau menerima ajakan Nabi Nuh hingga akhirnya Nabi Nuh meninggalkannya dalam keadaan marah. Zikir Nabi Yunus ini bisa Anda lakukan, tentu saja dengan memahami dan meresapinya. Ketika Anda menemukan masalah, ketika Anda mendapatkan ujian, kemudian Anda sudah bersabar dan mencoba bersabar, melakukan muhasabah dan melakukan muhasabah, tapi ternyata Anda belum mendapatkan dirinya dalam keadaan hati yang lapang. Lakukanlah zikir ini, panjatkanlah doa ini berkali-kali sebagai zikir. Lakukanlah jika muhasabah yang kita lakukan hati tak kunjung lapang dengan ujian yang datang menghampiri kita. Dengan zikir ini semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang Anda hadapi. Ingat, bahagia itu pilihan. Jangan biarkan masalah membelenggu diri Anda. Keputusannya ada pada diri masing-masing. Anda mau bahagia atau tidak? Anda mau pilih bahagia atau tidak? Selamat mencoba. Amalkan zikir Nabi Yunus jika Anda mendapatkan diri dalam masalah yang cukup besar yang hampir-hampir membuat diri Anda berputus asa. Yakinlah, ujian, cobaan yang datang dari Allah itu adalah untuk mengangkat derajat diri kita. Berat yang kita rasakan
hampir-hampir tidak kuat kita memikul beban, kembalilah kepada Allah. Ingatlah kisah Nabi Yunus, seorang kekasih Allah yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tapi karena dia tidak bersabar dengan ujian yang dia hadapi, dia pergi lari dalam meninggalkan hambanya. Demikianlah teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.